Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini di studio Diaspora TV telah hadir narasumber, beliau adalah hamba Tuhan, juga seorang pengusaha, dan yang menarik adalah dia seorang petobat. Seperti apa hamba Tuhan ini melayani, dan kita ingin mendengar kesaksian hidupnya, dan apa saja yang dialami setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Langsung saja kita sapa Bapak Pendeta Pembantu Daniel Prianto. Selamat siang, Pak Daniel. Ya. Apa kabar Pak? Sih? Luar biasa baik. Tadi kesini agak macet ya Pak? Ya lumayan. Jakarta kalau nggak macet bukan Jakarta. Bukan Jakarta ya Pak. Pak, terima kasih sudah hadir, dan sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, kita berdoa dulu ya Pak. Baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan, kami bisa Engkau pertemukan dengan hamba-Mu, anak-Mu, Bapak Daniel Prianto yang telah hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua ini bukan karena kebaikan hati kami, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami semata. Saat ini Tuhan, kami akan berbincang-bincang tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup Pak Daniel. Biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God Lovers semua. Terima kasih Tuhan, kami awali bincang-bincang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God Lovers, kami tidak lupa mengingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu Anda guna like video ini dan memberikan komentar. Ya, mungkin God Lovers ingin memberikan saran atau masukan bagi kami di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, selamat datang. Seperti biasa kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV, dan jangan lupa Anda menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Daniel, Bapak lahir di Purwodadi ya Pak ya? Iya, betul. Purwodadi itu di mana sih Pak? Purwodadi itu dari kota Semarang itu ke arah ke timur itu kurang lebih 90 kilo. Ke daerah saya itu kurang lebih 90 kilo. Itu Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya? Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Dan Bapak lahir di sebuah desa ya? Ya, di Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Purwodadi. Oh, itu Purwodadi itu kabupaten ternyata? Ya. Nah, bisa cerita Pak masa kecil Bapak di sana? Ya, baik. Saya dibesarkan di lingkungan orang-orang Muslim. Keluarga besar saya Muslim semua, dari kakek, nenek, sama orang tua dan saudara semuanya Muslim gitu ya. Jadi di sana memang 99% itu adalah pengikut Muslim semua gitu. Jadi yang Kristen itu hanya ya beberapa gelintir, paling 2 kakak lah ya, 2 kakak itu yang asli Kristen gitu ya, yang asli Kristen gitu. Setelah saya menyelesaikan sekolah di SMP waktu itu, saya nggak lanjut lagi karena ekonomi orang tua memang rada payah. Karena memang di arah sana itu air itu sulit. Apalagi musimnya kemarau itu sangat-sangat sulit itu, sehingga dia tidak bisa menanam, bercocok tanam itu nggak bisa, itu mengandalkan hujan, sehingga ekonomi sulit sekali di sana. Dan saya putuskan saya untuk merantau ke Surabaya selama kurang lebih 1,5 tahun untuk mengadu nasib di Surabaya. Setelah saya pulang dari Surabaya, saya ketemu teman-teman gitu ya, ketemu teman-teman dan ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, dari teman itulah saya dikasih semangat, kasih dorongan itu untuk sekolah lagi gitu ya. Nah, saya lihat ekonomi orang tua habis panen kan kelihatan. Kalau habis panen itu kelihatan, oh ini Bapak habis beli sapi berarti punya duit ini. Saya 8 bersaudara, saya anak yang ke-7 gitu ya, anak yang ke-7 saya. Jadi setelah 1,5 tahun di Surabaya dan saya balik dan teman-teman ngasih semangat untuk sekolah, dia bilang gini waktu itu, Mas Pri, sekolah lagi dong gitu. Om saya itu ada di
jadi guru sekolah SMA negeri gitu. Oh, saya pikir-pikir sampai rumah, benar juga ya, saya harus belajar lagi. Akhirnya saya ngomong sama orang tua, Pak, saya minta sekolah lagi gitu. Saya nggak mau dikasih warisan. Yang penting saya disekolahkan gitu. Yang penting disekolahkan. Nanti dengan saya sekolah itu saya akan nyari rezeki lah gitu ya, karena nyari rezeki biar nggak terlalu minder banget. Bekal hidup lah ya. Iya, Betul gitu kan gitu. Dia bilang gini, bapak saya, yang ngapain, yang gagah-gagah aja udah sekolah nggak dapat kerjaan, apalagi yang kamu. Mohon maaf, saya ini waktu kecil saya kena polio ya gitu. Jadi di pandangan orang tua itu, kamu tuh yang kakak kamu yang gagah aja udah lulus SMA aja nggak dapat kerjaan, apalagi kamu gitu kan. Jadi saya dilihat orang tua itu, saya itu orang lemah gitu ya, orang lemah gitu. Nah, setelah saya pendaftaran, saya oke, saya mau mendaftar gitu ya kan. Tapi kakak-kakak saya menyarankan kamu di SEMEA aja gitu. Yang penting saya sekolah. Apapun ya. Iya, yang penting saya sekolah. Di SEMEA. Ternyata SEMEA itu adalah SEMEA Kristen gitu. Nah, SEMEA Kristen gitu ya. Nah, saya ikutin. Oke, pendaftaran saya ikutin. Akhirnya saya terima. Dari angkatan saya itu 42 kelas ya. Satu kelas itu 42 orang. Asli itu hanya, yang asli Kristen ya, itu hanya 2 orang. Karena saya lihatin orang Chinese gitu kan. Biasanya orang Chinese itu banyak kan dia Katolik gitu ya. Yang lainnya itu semuanya adalah Islam. Nah, sekolah tidak mewajibkan ya muridnya yang non Kristen ikut pelajaran Kristen gitu, tidak diwajibkan gitu. Tetapi karena saya sudah minta untuk sekolah lagi, saya harus semangat gitu kan. Apapun yang diajarkan dari sekolah itu harus saya ikuti dengan serius ya. Okay. Termasuk agama Kristen gitu. Dipelajari juga. Iya. Termasuk itu. Saya ikuti dengan serius, dan guru saya itu juga kalau mengajarkan itu kan dia ya dengan sederhana, dia bawa Injil, bawa Alkitab, bawa Al-Quran gitu kan, yang ada terjemahannya. Jadi kalau bicara tentang Tuhan Yesus, dia itu satukan ayatnya. Silakan Anda pikirkan sendiri, Anda renungkan, nanti saudara ambil keputusan sendiri. Saya tidak memaksa gitu kan. Nah, itu selama 1 tahun saya belajar itu, dan 1 minggu kan kalau yang umum itu cuma 1 mata pelajaran itu agama itu cuma 2 jam. Di situ karena spesial dia di sekolahan Kristen, dia 4 jam gitu ya. 4 jam 1 minggu. Saya ikutin terus gitu kan, saya ikutin terus. Nah, kalau waktu saya SMP nggak ada itu istilahnya, nggak tahu kalau sekarang. Baru mau belajar berdoa dulu, setelah selesai mau pulang berdoa dulu, nggak ada waktu itu. Tetapi saya dapatkan dari sekolah Kristen itu mau belajar berdoa. Setelah mau pulang kita juga diajarkan berdoa gitu ya. Nah, 1 tahun kenaikan, saya naik kelas 2. Itu sebelum saya menyatakan atau menyerahkan diri untuk terima Yesus, itu sudah 3 bulan sebelumnya itu udah dalam hati ini udah bergejolak terus gitu ya. Kalau saya sembahyang, memang waktu itu karena saya harus ngikutin aturan, ibaratnya kalau orang Islam kan yang harus 5 waktu itu nggak boleh ditinggalkan. Saya masih tetap sembahyang, tapi doa-doa saya yang habis sembahyang itu hanya saya naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu selalu, itu selama 3 bulan gitu. Saya orangnya selalu mikir begini, saya mikirnya begini, nih 1 hari saya kalau jujur saja, 1 hari itu kalau jujur saja pada diri sendiri ya, baiknya sama jeleknya itu banyakan jeleknya. Ya kan, banyakan jeleknya ya, kalau jujur lah ya. Itu 1 hari, belum seminggu, belum sebulan, belum 11 bulan. Yang 1 bulan kan kalau lebaran atau puasa itu kan bulan pengampunan. Saya mikir, ya memang kalau habis lebaran
mungkin kita anggaplah udah disucikan, ya tahu. Tetapi kalau dipanggil Tuhannya itu 6 bulan kemudian atau sebelum bulan puasa, bagaimana? Gitu, pasti saya tidak selamat, gitu. Pasti tidak selamat karena udah saya hitung-hitung setiap hari itu saya itu pasti banyak dosanya dibandingkan. Pak, sebentar Pak, ya. Itu pemikiran itu datang dari mana Pak? Ya saya nggak tahu Pak, kok saya mikirnya begitu gitu ya, saya mikirnya begitu, iya kan saya renungkan gitu, oh ya kalau saya banyak salahnya setiap hari, bagaimana saya bisa masuk surga? Saya nggak bisa. Nah, sedangkan guru saya mengajarkan ini loh, kalau kamu percaya dan dibaptis, kamu akan diselamatkan, gitu kan? Itu menurut pemahaman orang Kristen ya? Iya, waktu itu ya? menurut pemahaman orang Kristen begitu kan, itu. Ya memang begitu adanya. Iman kita harus begitu gitu kan, Iya. gitu kan, itu loh. Itu yang bisa memberikan itu hanya Yesus, ada yang cuma hanya di Kristen saja. Makanya saya putuskan, oh oke, kalau memang begitu saya terima, gitu ya. Saya terima. Nah, waktu saya baru mau Minggu ya, anggaplah ini hari ini Minggu ya. Minggu saya ke gereja, saya tanya sama teman, ke gerejanya hari apa? Jam berapa? Jam 9 Mas. Oh jam 9, oke lah saya datang. Saya nyampe sana itu jam 9:05. Di situ sudah mulai, karena saya baru, ya kan. Aduh saya nggak enak nih, udah mulai nih, gitu kan. Akhirnya saya pulang lagi. Padahal itu nggak jadi datang. Nah di tengah jalan itu saya pokoknya nggak nyaman aja. Aduh ini gimana ini, baik gelisah, udah nggak nyaman. Udah saya, karena dari rumah saya ke gereja itu jaraknya kurang lebih 5 kilo. 5 kilo nyepeda gitu kan, lewat sawah gitu. Saya berhenti di tengah sawah gitu kan, di jalan di tengah sawah. Saya merenung, aduh ini kalau begini besok Minggu saya lebih awal datangnya, gitu, lebih awal, gitu. Akhirnya saya datang minggunya jam 8, saya datang lebih awal. Acara gerejanya jam 9, saya datang jam 8, gitu kan. Saya mendingan lebih awal. Saya tanya pas nyampe bukan gereja ya, rumah karena waktu itu belum ada gereja. Jadi ada rumah sebelahnya Bapak Kepala Desa itu, saudaranya ya, itu dipakai untuk ibadah. Saya tanya, Pak Lurah, kok sibuk? Mau kemana Pak? Saya tanya gitu kan sama Pak Lurah, karena saya akrab lah, karena udah kenal ya. Udah kenal, sedangkan dia sama kakak saya tuh akrab banget. Walaupun waktu itu pilihan kakak saya nomor 2. Akhirnya dia bilang gini, mau baptis di Waduk Simo gitu. Ikut Mbah, dia bilang gitu. Ikut Mbah gitu. Kalau saya manggilin Mbah Lurah gitu ya. Ikut Mbah. Izin dulu sama orang tua kamu. Nggak usah Mbah, itu kan urusan saya bilang gitu. Pokoknya ikut deh, saya bilang gitu. Saya pokoknya ikut, saya udah percaya. Saya kalau percaya doang, kan Alkitab bilang percaya dan dibaptis. Kalau cuma percaya doang nggak dibaptis kan setengah-setengah. Nanti separuh badan saya, ya separuh masuk surga, separuh masih di pintunya, gitu kan. Saya mau Mbah gitu. Bener kamu, nanti saya takutnya saya disalahin sama kakak kamu. Enggak Mbah, saya pokoknya udah niat. Ya, udah niat. Nah, akhirnya ikut dan dibaptis gitu ya, baptis. Nah, selang beberapa hari, zaman dulu belum ada HP, belum ada telepon gitu ya. Tapi informasi cepat juga. Sampai ke orang tua, sampai ke kakak-kakak saya yang di sana gitu ya. Nah, ya kakak-kakak saya ya begitu. Kaget juga ya? Iya. Ya dia juga mungkin gak enak kali ya kalau dia sering ke masjid atau apa. Oh ternyata kok adiknya kok malah nggak ikut ke masjid gitu kan, kok malah pindah aliran kan gitu kan. Mungkin gak enak juga sama teman-temannya kali ya, dia mundur dikit, jaga jarak lah sama saya ibaratnya gitu. Dan juga teman-teman saya juga sudah mulai mundur gitu. Memang itu udah saya prediksikan begitu. Pasti ini nanti akan terjadi sesuatu yang berat bagi saya gitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya tetap saya nggak apa-apa walaupun teman-teman saya atau saudara saya mengucilkan saya nggak apa-apa. Yang lebih parahnya lagi,
setelah beberapa semester, bukan semester ya, triwulan ya, zaman dulu itu triwulan ada liburan, saya ke tempat kakak saya itu yang ada di Jepara. Itu jaraknya sepeda. Jaraknya itu kurang lebih 117 sampai 120 kilo. Jauh Antara juga ya. Jepara sampai ke daerah saya itu. Gitu. Saya nyepeda itu ya bisa 4 jam, 4-5 jam itu nyepeda itu. Nah, saya nyampe ke sana pas sorenya dia pulang dari dia guru, pulang dari sekolah ya. Dia sore-sore udah mau maghrib. Ponakan saya bilang begini, "Om, sudah waktunya untuk ibadah." Sholat. Ya, sholat. Untuk sholat. Sudah waktunya untuk sholat. Nah, saya ingat firman Tuhan gini, "Kalau kamu menyangkal aku, maka Bapakku yang di surga juga akan menyangkal kamu." Waduh, saya ngeri. Kalau saya baca itu, saya ngeri gitu ya. Mau nggak mau saya harus katakan, "Maaf," saya bilang gitu, "Om udah ganti aliran," gitu. Nah, kaget seketika itu, kaget banget gitu ya. Si ponakan ini? Ya, ponakan itu langsung lari ke abahnya. Oh. Dia kalau manggil bapaknya abah, ke abahnya. "Bah, Om Pri katanya sudah ganti aliran gitu, ganti agama gitu." Wah, seketika itu marah besar. Kakak? Ya, kakak. Bahkan istrinya itu sampai keluar keringet dingin. Gitu istrinya, karena di sana memang hampir semua. Jadi gereja waktu itu belum ada lagi, orang Kristen belum ada di sana gitu kan. Dan seketika itu juga saya diusir, tapi kan bagaimana ya, pakaian saya cuma bawa 2, yang satu saya pakai, yang satu untuk gantinya. Yang udah saya pakai itu baru saya rendam. Aduh, bagaimana nih ya, masa saya harus bawa pakaian basah. Pulang malam-malam gitu ya, akhirnya saya tunda. Oke lah, saya tetap bertahan, besok pagi-pagi saya pasti pulang. Nah, malamnya itu saya itu dipanggilin teman-teman masjidnya, teman-teman masjid dia lah ya, tuh dipanggilin gitu, di sidang ya? Di sidang lah ibaratnya ya, ngumpul seperti gini di sidang gitu ya. Karena saya sudah hati saya udah terpaut sama Tuhan Yesus, jadi apa dia yang katakan itu udah nggak bakalan masuk di telinga saya, gitu. Nggak bakalan sama sekali masuk, karena saya udah hati saya udah terpaut sama Tuhan Yesus, jadi saya nggak mendengarkan dia ngomong apa, sudah nggak mendengarkan. Singkat cerita, besoknya saya harus pulang. Pakaian yang saya peres begini supaya airnya nggak begitu banyak. Saya puntir-puntir gitu kan, biar rada keringan dikit lah ya gitu. Nah, itu baru saya pulang. Gitu Rencana awal mau tinggal di rumah kakak itu? Enggak. Itu hanya sekedar main karena saja. Kan liburan sekolah ya. Oh, itu lagi liburan sekolah? Iya, liburan sekolah. Kan triwulan gitu kan, biasanya seminggu atau berapa itu ada libur, habis ngambil rapot gitu kan, libur gitu kan. Saya cuma main aja gitu kan. Ya, kita sedikit kembali ke ini dulu Pak Daniel. Ketika masih ada di kampung ini, ya kan? Ya. Itu satu keluarga tinggal di satu rumah berarti waktu itu ya? Masih setelah pulang dari Surabaya, Bapak masih satu rumah dengan kakak-kakak itu? Enggak. Dia karena udah gede-gede ya, udah gede-gede. Udah pada keluarga masing-masing. Di rumah ini? Ya. Ini cuma hanya ibu sama bapak. Waktu itu sama saya, sama adik saya. Yang lain itu, yang kecil-kecil aja yang di rumah ini ya? Iya, yang kecil-kecil, yang lainnya yang gede-gede sudah pada berkeluarga. Ya, udah. Jauh-jauh masalahnya kan, ada yang di Magelang, ada yang di Jepara, ada yang di Seragen, ada yang di Purwodadi. Ini di Purwodadi. Ini ibu? Ya, ini ibu. Sudah almarhum ya? Ya, sudah almarhum. Oke. Nah, Pak Daniel, waktu kecil Bapak bagaimana, Bapak dan Ibu maksudnya ya, bagaimana mendidik Bapak dengan nilai-nilai hidup, nilai-nilai agama seperti apa? Ya, kalau orang tua itu, karena ibu saya itu ya namanya orang zaman dulu itu, dia tidak sekolahnya buta huruf, dia terserah ya, terserah. Kalau bapak saya memang
dia dulu ya kalau sekarang nggak tahu tuh SR itu Sekolah rakyat. sekolah rakyat itu zaman sekarang udah tingkatannya SMP apa SMA saya kurang paham itu. Cuma dia punya pikiran begini, anaknya itu harus pada sekolah, gitu harus pas minimal ya SMA. Kalau kakak saya kan 3 orang itu SPGRI ya kan? Guru SPG. Ya? SPG ya. Itu 1, 2, 3 itu SPG semua, jadi guru semua gitu kan. Kalau yang lainnya bawahannya itu SMA, SEMIA gitu kan. Saya pas kebetulan SEMIA gitu. Jadi orang tua selalu mementingkan pendidikan ya, pendidikan gitu. Ya mungkin dari mbah, nenek, kakek, nenek saya barangkali ya kan mendidiknya itu sampai dia juga habis-habisan tanahnya dijual untuk supaya cucu-cucunya itu bisa pada sekolah gitu ya, bisa sekolah gitu. Ya karena saya itu sudah hampir paling bawah, jadi mungkin asetnya juga Udah mulai tiris. sudah tinggal sisa kali ya, sisa juga tinggal puing-puing kali ya, tinggal puing-puing. Jadi sudah nggak ada lagi, harus berjuang sendiri gitu, harus berjuang sendiri gitu. Nah, ketika memutuskan ikut Kristus, menerima Yesus itu setelah masih SMEA itu atau sudah tamat SMEA? SMEA kelas 2. Kelas 2 SMA itu tuh Ya. udah terima Yesus Awal, ya? ya. Oke. Sekitar 1986 lah. 86. Ya, 86. Dan ketahuan oleh keluarga tahun? Ya itu juga, Tahun 86. nggak Sudah lama, lama karena ya? kan dia udah kalau dari sana kan dari mulut ke mulut itu lebih cepat dibandingkan WA sekarang. Apalagi sekarang kali ya, Iya, kalau misalnya iya. sekarang ya. Iya gitu. Nah, oke. Tadi Bapak cerita soal bagaimana perlakuan, ya pasti secara psikologi kita bisa memaklumi ya. Bagaimana juga perasaan mereka pasti shock ya. Dan apalagi yang Bapak alami setelah itu, Pak? Ya, masih belum puas kakak saya itu, ya, yang di Jepara itu, ya, dia selang beberapa hari dia datang lagi ke rumah, gitu, ke rumah ibu saya ya, ke rumah ibu saya gitu. Nah, waktu saya pulang dari sekolah ada sesuatu yang beda. Saya tanya sama ibu saya, "Mak, ini ada apa ini? Rumah saya kayaknya rumah ini kok kayaknya ada beda gitu." "Oh ya, kakak kamu tadi datang gitu ya. Jadi gambar-gambar kamu yang kamu tempel-tempelin, saya dapat kalender." Biasanya kalender gitu kan 2 bulan sekali ada gambarnya, ada 6 atau 12 ya gambar lah gitu ya. Nah itu kan saya sobekin, saya tempel-tempelin gitu. Saya suka gitu kan gambar-gambar Tuhan Yesus ya kan. Oh, Tuhan Yesus. Gambar-gambar Tuhan Yesus di kalender kan dari sekolahan kan dapat waktu itu kan. Saya tempel-tempelin di dinding gitu kan. Nah kakak saya datang, yaitu gambar-gambar dicopotin. Terus dikemanain, Mak? Dibakar. Oh, saya bilang gitu. Oh iya. Loh, ini kok buku yang gede ini kok nggak dibakar, Mak? Saya bilang gitu. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya ada itu kan. Oh iya. Oh dia nggak berani katanya gitu. Oh, begitu Bapak sampai rumah, kakaknya udah pulang? Udah pulang, oh, udah okay. pulang. Oh, saya nggak ketemu. Nah, itu masih belum ini juga, masih belum puas juga, gitu ya. Marahnya sama saya, belum puas juga. Nah, terakhir itu pas Lebaran biasa ya, silaturahmi ke orang tua gitu ya, kumpul di rumah yang tadi ya, kumpul gitu dari yang pada merantau pada datang ke situ. Biasanya seperti biasa yang tahun-tahun dulu itu kalau dia datang kan yang masih jadi beban tanggung jawab orang tua itu kan ada 3, saya, kakak saya persis sama adik saya gitu kan. Nah, 3 terakhir lah ya. Ya. Nah, yang dari kota yang sudah berhasil itu kan suka ngasih ya, kalau zaman sekarang dibilangnya THR lah ya, gitu kan THR gitu. Dia ngasih baju baru, celana baru gitu kan, kasih duit. Saya nunggu aja gitu kan. Saya nunggu, adik saya udah dapat giliran. Kakak saya udah dapat giliran. Kok saya belum, mungkin ntar kali gitu kan, ntar kali. Ternyata enggak. Oh enggak dikasih, masih marah gitu. Saya langsung masuk kamar. Nangis enggak? Saya hanya curhat sama Tuhan begini. Sebentar ya, boleh minum? Saya curhat sama Tuhan begini, Tuhan nggak apa-apa. Kalau hari ini saya nggak punya baju baru, celana baru, nggak punya duit, saya bilang nggak apa-apa.
nanti kalau saya sudah selesai sekolah, saya akan merantau yang jauh. Kalau saya bisa bikin baju, saya bikin yang bagus. Baju yang bagus. Itu sebetulnya hanya menghibur diri saya supaya nggak iri hati sama adik-adik saya yang dikasih pakaian, dikasih uang saku sama kakak saya yang dari kota itu, gitu kan? Gitu. Nah, doa orang yang terhimpit lah ibaratnya, Tuhan dengar. Setelah saya merantau, setelah saya selesaikan sekolah, saya merantau ke Jakarta. Sebetulnya hobi saya itu akuntansi, gitu. Akuntansi, ya karena sama ilmu dagang. Saya ke Jakarta, saya kursus Bon A, Bon B di daerah Kuningan, gitu kan. Itu apa itu? Karena itu hobi. Saya nggak mikirin nanti kalau saya bisa menjahit gitu ya. Saya nggak punya pikiran yang kayak gitu ya, nggak punya pikiran yang kayak gitu. Tapi ada teman yang mengajak saya, yuk mumpung belum punya kerjaan, belum dapat kerjaan, ikut saya belajar jahit gitu ya kan, belajar jahit gitu. Singkat cerita, saya 1 tahun saya belajar menjahit dan saya kerja. Dari situlah saya ingat firman Tuhan. Saya tetap kantongin firman Tuhan itu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Apa itu yang tambahkan bagimu? Yang dicari orang-orang dunia, ya kan? Cari orang-orang dunia. Akhirnya dari itu saya kerja di satu perusahaan, gitu kan. Apa sih ini di atas saya ini apa? Tuhan katakan kan kamu nanti jadi kepala bukan ekor. Itu saya imanin juga. Ternyata itu kesampaian juga. Akhirnya jadi saya bisa jadi supervisor waktu itu. Di atasnya supervisor apa? Kepala produksi. Kepala produksi. Saya kejar juga bisa, gitu kan? Bisa gitu ya. Nah, di atasnya itu apa? Yang punya ownernya lah gitu. Gitu kan? Ownernya. Waduh. Pas kebetulan perusahaan dijual sama orang yang geraknya di bidang kosmetik. Jadi, aduh ini berat ini nanti. Jadi orang itu nggak punya bidang di garment, tapi nanti saya malah kerepotan sendiri karena saya nggak bisa minta pendapat minta apa sama dia gitu kan. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa saya harus terus kerja, apa saya harus keluar? Kalau keluar kemana? Saya bilang gitu. Nah, di atas kepala yang punya, berarti saya harus buka usaha sendiri. Sedangkan modal dengkul, ya kan? Modal dengkul. Akhirnya saya kumpul-kumpul, saya dapat mesin hanya 2 untuk pegangan saya sama istri saya. Saya pindah, saya ngontrak di daerah Cengkareng, di daerah Bapak Gembala. Ya, Jakarta Barat. Saya kontrak 1 tahun. Nah, disitulah Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa gitu. Saya diberkati luar biasa gitu. Waktu itu saya hanya punya beberapa mesin, tapi saya sudah berani datang ke pabrik yang besar yang karyawannya itu ribuan. Ya karena dia orientasinya ke ekspor gitu kan, ke ekspor. Saya datang ke sana, saya bawa beberapa contoh hasil produksi. Saya katakan ini bos hasil produksi saya. Kalau memang ini bisa, saya mohon bolehlah saya dibagi-bagi orderannya. Saya bilang gitu. Jadi kan. subkon gitu. Ya gitu. Orang itu langsung percaya gitu. Oh bisa dan ini gitu. Loh, oke lah kalau gitu. Tapi saya nggak bisa banyak-banyak bos. Mesin saya cuma hanya beberapa. Saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Dan, nggak apa-apa. Kamu butuh apa mesin apa? Oh. Gitu. Sampai kan. saya harus ngontrak 3 tempat. Gitu. Itu dipenuhin mesin dari pabrik. Saya harus punya modal besar, tapi saya bisa jalanin itu, gitu kan. Memang itu waktu itu singkat cerita 1 tahun saya bisa kebeli rumah, gitu dari hasil garment itu, gitu kan. Karena saya zaman dulu belum begitu banyak orang yang buka usaha.
hanya orang Chinese saja yang punya usaha yang kayak gituan gitu. Kadang-kadang kalau saya datang ke pabrik gitu kan, ke pabrik pusat gitu, saya tanya, oh nih, oh kok Daniel? Alah nggak usah kau Daniel, Mas Daniel saja, saya bilang gitu. Saya orang Jawa kok, saya bilang gitu, saya orang Jawa gitu. Oh gitu, iya kita sama-sama orang Jawa ini ya Kak gitu. Oh ya saya butuh apa Pak? Ya saya perlu aksesoris ini karena kemarin belum kebawa. Itulah yang saya rasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa ya setelah saya menerima Kristus. Memang harus kuat dulu ya, banyak halangan, banyak tantangan, tapi saya harus kuat. Kalau nggak kuat ya saya udah jatuh, saya harus menang. Ya tantangan yang dari kakak ya kan, yang dari teman-teman ya kan, itu kan berat, itu nggak gampang. Oh saya hanya merenung, oh ternyata jadi orang Kristen itu nggak gampang. Bahkan saya suka diledek, kamu dikasih berapa jadi orang Kristen? Oh, luar biasa. Ya Pak Daniel, ya saya tertarik tadi ketika ada pengalaman menarik saat kakak pulang ke rumah dan bawa THR. Dan Anda tidak kebagian. Masuk kamar, berdoa. Kalau sekarang kakak-kakak ini mendengarkan video ini, Pak, saya tanya dulu, apakah Bapak sudah memaafkan mereka? Loh, kalau saya dari awal itu sudah memaafkan. Makanya saya masuk, saya minta supaya saya berdoa begitu supaya saya nggak iri hati. Kan Tuhan itu nggak suka sama orang yang iri hati. Ya kan gitu kan? Gitu. Itu menghambat berkat. Gitu. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka? Semua saudara-saudara. 1 bulan yang lalu saya pulang. Saya dapat telepon dari Magelang ya. Sengaja saya telepon ke Magelang. Saya tanya, gimana kabarnya Mas Santo? Gitu kan, yang di Jepara itu namanya Mas Santo. Oh dia lagi sakit gitu. Bahkan dia dirawat dia pakai suster dari rumah sakit. Ah, parah dong berarti ini kan gitu kan. Oh, tadi rencana saya sih mau pulangnya nanti tahun baru gitu kan. Akhirnya dengar kayak gitu saya langsung pulang gitu. Saya langsung pulang ternyata dia karena ada gula, dia di sininya katanya luka pecah gitu kan. Akhirnya dirawat, itu kemarin udah sembuh. Pas saya datang ke sana itu dia tinggal habis jatuh dari kamar mandi, stroke ringan, tapi memorinya masih nyambung ya, diajak ngobrol juga masih nyambung itu. Nah, dia nangis. saya juga terharu ya gitu ya. Dulu orang yang membenci saya gitu. Pas saya tanya sama istrinya di depan toko, permisi Bu, saya bilang gitu, rumahnya Pak Santo mana ya? Saya bilang gitu. Saya ngeledek kakak ipar saya gitu. Oh salah alamat kali Pak gitu. Bener kok Mbak, iki aku ini kan langsung dirangkul sambil nangis gitu kan. Akhirnya dia teriak, bah ini adiknya gitu. Oh iya gitu. Dia juga ini saya liatin, saya salaman, maafkan saya Mas, kalau aku salah. Dia nangis juga, dia nangis juga. Oh sorry, saya cengeng. Saya kalau ini suka cengeng gitu ya. Dia nangis gitu. Oh ya, gimana Mas kabarnya? Ya beginilah begini ya gitu, singkat cerita gitu. Oh apa itu, malah dia itu kepengennya itu deket-deket terus, ngobrol terus sama dia gitu ya. Memang dari dulu saya nggak punya rasa benci sama saudara, nggak punya rasa. Walaupun dia sendiri itu mungkin benci sama saya ya kan, karena saya sudah pindah aliran gitu ya. Tetap saya nggak ada rasa benci, nggak ada rasa sakit hati sama dia, itu enggak. Bahkan anak-anaknya itu ya juga tetap deket, ya saya rangkul terus, tetap deket terus gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya sih belum ngomong nih ya, kalian kalau Om datang dari sana, kalian pasti saya kasih jatah THR, tetapi dulu abah kamu nggak pernah ngasih aku THR. Terima kasih. saya nggak ngomong gitu, nggak enak lah gitu ya kan. Gitu ya, yang penting saya tetap baik terus sama dia ya, karena
Karena kalau saya nggak bisa mengampunin, orang yang nggak bisa mengampunin itu berkatnya itu terhambat, gitu, ya terhambat itu berkatnya. Makanya saya takut kalau dengar yang kayak gitu, oh ya harus pengampunan tuh harus nomor satu, gitu. Pengampunan harus. Kalau kita nggak bisa mengampunin, berkatnya itu tersendat-sendat. Ibaratnya keran, nggak kenceng, ngetes. Nah, kita kan nggak kepingin kayak begitu, ya kan, gitu. Nggak kepingin kayak gitu. Dan gitu. Itu Bapak praktekkan? Iya. Dan tidak hanya sama satu orang itu? Oh enggak, semuanya, ya semuanya. Sama keluarga istri saya juga begitu. Makanya waktu itu sama istri saya, setelah dia dibaptis, ibunya ngomong begini, oh kamu udah ikut Prianto ya? Ngomong istrinya. Oh, bilang iya, saya bilang gitu. Karena udah dibaptis, nggak usah takut-takut, iya gitu ya, bilang iya. Seketika itu juga dicoret dari ahli waris. Wah, coret. Waktu itu saya belum ekonomi belum bagus. Saya bilang cuma ya dengan iman aja. Saya dengan tenang aja En. Saya bilang namanya Endaryanti, saya kalau manggil cuma En aja. Gitu kan. Tenang aja En. Nanti kalau kamu nggak dapat warisan, nggak apa-apa. Nanti Bapak beliin mobil, saya beliin rumah lagi. Saya bilang gitu. Itu belum punya bayangan sama sekali. Oh, belum punya. Ini dengan iman aja. Ya, dengan iman gitu kan, dengan iman. Makanya dia juga akhirnya dia ya udah, ya nggak apa-apalah, saya kalau nggak dicoret dari orang tua nggak apa-apa, gitu kan, dicoret dari keluarga nggak apa-apa. Tapi ya tetap aja nggak sakit hati. Bahkan orang tua sakit aja, yang lainnya nggak pernah membawa ke rumah sakit. Kalau saya dengar, istri saya dengar, bawa ke rumah sakit, gitu. Mahal katanya. Nggak usah mikirin mahalnya. Kata saudaranya dia, mahal. Nggak usah, bawa. Saya bilang gitu, bawa, gitu. Waktu dia kena kanker tenggorokan, bawa ke rumah sakit Purwokerto itu, bawa ke sana. Dari Majenang ke sana itu cukup lumayan, ada sekitar 3 jam gitu ya. Memang nggak apa-apa gitu. Kalau kita ngurusin orang tua, itu berkatnya banyak, saya bilang gitu. Itu berkatnya banyak itu. Benar itu, praktekkan deh gitu. Gitu ya. Waktu itu juga sama orang tua juga begitu. Saya gitu kan. Orang tua juga sakit, yang lainnya, ini udah sakit tua, biarin aja. Aduh, saya sedih, gitu kan. Saya sedih, sampai, napas saja. Aduh, jarang-jarang. Waduh, gimana nih? Kalau manggul, mungkin biar saya aja mak yang manggul, gitu kan. Karena ini napas kan dia sangat. Akhirnya saya telepon teman-teman yang di Jakarta, yang dia kerja di medis. Bu, gimana nih? Orang tua saya napasnya ngap-ngapan. Apa yang harus aku lakukan? Dibantu sama oksigen, Pak. Ya namanya di desa kan sulit kan? Di desa sulit. Waduh, saya nyari-nyari, nggak dapat gitu ya, nggak dapat. Maksud saya kalau ketemu saya beli gitu kan, bukan nyari, gitu kan. Akhirnya nggak dapat. Saya telepon keponakan saya yang di Semarang gitu. Pas kebetulan diangkat. Tolong Om butuh 4 tabung oksigen. Waktu itu masih kayak baygon gitu ya, karena yang gede nggak ada. Waktu itu Bapak posisi di Jakarta? Enggak, saya pas kebetulan pulang. Saya dengar ibu sakit, saya pulang gitu kan. Itu pulang. Akhirnya dikasih, ya udah saya pulang lagi, saya harus beli di Pramuka oksigen yang tabung itu, dan saya antarin lagi. Nah, dari situ kalau kita ngurusin orang tua, banyak sekali berkatnya. Bahkan di tengah jalan saya, waktu itu masih di daerah, belum nyampe Semarang, gitu, ditelepon. Pak Daniel, rumah yang di sebelah mau saya jual, gitu. Gandeng ya, ini rumah saya 1 tembok. Terus saya bilang gitu, Pak Daniel minat nggak? Ya kalau nggak mahal ya minat lah. Kalau nggak mahal ya juga minat lah. Padahal di sana itu banyak yang iniin, gitu kan, banyak yang kepengen gitu ya. Depan rumah itu persis tuh kepengen, sangat kepengen banget itu. Yang depan mungkin buat anaknya kali ya. Tapi orang itu kok ngubungin saya gitu kan, dia pentingin saya gitu. Akhirnya ya udah buat Mas Daniel aja. Ya posisi saya masih di jalan, mungkin besok baru nyampe, itu hari Kamis, hari Minggu deh Pak saya ke rumah. Saya bilang gitu kan, saya ngobrol-ngobrol akhirnya yang dari buka harga yang tinggi ke saya udah. Ya, udah gitu. Nah, bicara soal keluarga Pak, ini tadi
sempat cerita soal istri. Ya. Bapak kan udah bekerja di Jakarta berarti ya? Ya. Dan sudah punya usaha sendiri atau masih bekerja Belum, sama orang? belum, masih kerja sama orang. Nah, Kan itu kerjanya bareng. Ketemu istri di mana? Di daerah Senen. Dia sama-sama, dia juga kerja di konveksi juga, gitu kan? Di konveksi juga gitu. Jadi udah ketemu, kita saling suka lah ya, saling suka. Dan itu rintangannya juga berat. Tadinya kita Karena dia masih Muslim. Muslim, tapi keluarganya dia dengar apa itu saya orang Kristen nggak boleh, jangan gitu. Nah kita main belakang nih ceritanya. Main belakang, gimana kamu? Saya bilang gitu. Oh saya sih nanti kalau udah ini sih mau ikut situ aja, gitu. Istri saya bilang gitu. Oh ya udah nanti bisa lah saya atur, nanti bisa kita atur gitu. Akhirnya ya udah kita apa itu supaya keluarganya dia juga seneng gitu kan. Akhirnya ya lanjutlah kita. Memang tidak menemukan yang seiman waktu itu. Saya begini, saya harus menang jiwa. Jadi ya kalau orang Kristen sama orang Kristen mah banyak ya kan, gitu kan, gitu. Itu nggak ada tantangan. Iman saya harus ditantang di situ, gitu, harus ada tantangan. Jadi saya ada sih waktu itu ada teman orang Kristen yang mau juga, tapi enggak lah saya bilang itu. Saya tetap ingat majelis saya waktu di gereja, dia bilang begini, Pri, kamu jadi orang Kristen nanti kamu nggak dapat istri lu, nggak dapat cewek lu, dia bilang gitu kan. Ah kata siapa mbah? Iya kan orang Kristen sedikit, dia bilang gitu. Oh berarti saya harus cari orang Islam mbah, saya bilang gitu. Waktu baru ikut Tuhan. Tuh. Foto keluarga ya dengan istri. Anak berapa Pak? Anak 4. Oh 4. Yang belakang itu nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Yang nomor 1 itu cowoknya. Dan beliau inilah yang nanti akan meneruskan usaha Bapak? Ya. Okay. Memang udah saya latih, ya kan, sebelum udah latih. Dan yang 3 di belakang ini cewek semua ya? Ya itu cewek semua. Ini sekarang mereka kerja di mana? Karena dia hobinya itu masak, jadi dia jadi chef semua, gitu. Yang nomor 2 itu dia kerja di Ciputra. Gitu. Hotel Ciputra? Hotel Ciputra. Terus yang ketiga, yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini yang ketiga, yang tengah itu yang nomor 2. Tuh. Yang sebelah kiri itu dia kerja di hotel Sheraton di Kebayoran Lama, Gandaria City. Terus yang sebelah kanan itu yang bontot, gitu ya. Dia yang bontot, dia dan paling tinggi ya? Ya, yang bontot. Dia masakan Itali. Itu bosnya, dia kerja di situ bagian pasta katanya. Dia di Asta yang dekat Bursa Efek, samping Bursa Sudirman Efek. Ya. Dan Sudirman. Puji Tuhan. Ya. Dan ini keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan ibu juga sudah menerima Yesus ya? Sudah. Tahun 99. Oh, 99. Oh, ya, 99. Luar biasa. Nah, kami dengar Bapak juga sekarang udah melayani Tuhan. Ini luar biasa. Dan ini apakah cita-cita atau gimana ini? Kan begini, bagi saya melayani itu kan wajib bagi orang yang percaya. Yang kedua, melayani itu rasa syukur. Karena saya sudah diberikan keselamatan, jadi saya juga harus tahu diri. Ibaratnya saya juga harus, Tuhan kan punya agenda yang besar, ya kan? Dia yang belum terselesaikan. Nah itu kan tugas kita orang-orang percaya, harus ikut melayani di situ. Gitu. Dan Bapak tumbuh di gereja mana? Saya tumbuh di gereja GBI Serapim yang digembalakan oleh Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Abram dan Ibu Ipung. Di situ saya dari tahun 95 awal. Dia juga baru buka. Awalnya nggak besar, ya mungkin seruang tamu 3x4, barangkali ya 3x4 gitu. Nah kita bersama-sama Bapak Gembala untuk mengembangkan. Sekarang sudah besar, sudah dia luasnya sudah itu dulunya rumahnya Bapak Gembala ini.
Ini? tapi diserahkan untuk gereja. Untuk gereja. Bapak Gembala sudah diberkati Tuhan, sudah banyak sekali rumahnya, sehingga rumah yang awal itu tetap Dijadikan tempat ibadah. untuk tempat ibadah itu sudah dibikin 3 lantai, luasnya kurang lebih 298 meter, karena saya ngikutin dari awal, karena saya juga pernah jadi ketua pembangunannya masalahnya Oh, gitu gitu kan. ya. Itu sudah dibikin 3 lantai gitu ya, sudah dibikin 3 lantai. Dan yang luar biasa adalah Bapak motivasinya untuk melayani Tuhan adalah pertama karena sudah diselamatkan, Ya. kedua karena Tuhan sudah mengasihi lebih awal, kasih karunia berkat yang luar biasa, dan itu harus tahu diri tadi ya Pak ya, Iya, benar. istilah Bapak. Nah, Bapak membekali diri tentu kan harus ada ilmu sedikit lah Ya. untuk melayani ini, meskipun dengan karunia masing-masing. Ya. Bapak bagaimana membekali diri? Ya, tentu saya juga harus tetap, walaupun di sekolah kita sudah belajar firman Tuhan kan nggak seberapa, ya kan? Paling seminggu paling 4 atau 5 jam, ya kan? Itu nggak cukup lah ya, nggak cukup. Nah, saya harus belajar. Terus terang saya belajarnya itu belajar sendiri. Tadinya sama sekali nggak ngerti. Kalau mendapatkan tugas itu, aduh, saya baca Alkitab berat sih. Tapi karena saya selalu minta tuntunan Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan, di situ Tuhan pimpin terus saya, gitu. Biar saya bisa mengerti, ya nggak seperti orang yang sekolah teologi. Terus terang saya nggak sekolah teologi, gitu kan. Paling tidak saya juga harus belajar terus. Kalau mendapatkan giliran untuk melayanin, ya saya kan harus mempersiapkan. Yeah. Awalnya memang aduh 1 bulan itu udah mulai baca-baca lagi, udah cari. Dan bagaimana peran Pak Gembala, Pak Abram Suala? Ya, peran Bapak Gembala selalu memberikan semangat, dan dia juga selalu memberikan mendidik ya, supaya memberikan cara-cara ini kalau diajar ya. Karena Ibu Ipung adalah dia latar belakangnya guru, Iya. jadi dia para pelayan-pelayan Tuhan itu dia dilatih bagaimana caranya berkhotbah, dilatih bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk khotbah itu gitu ya. Itu dilatih. Makanya di dalam gereja kami setiap minggu Rabu kedua itu ada pembinaan. Ada pembinaan. Ya, ada pembinaan gitu. Ya. Para pelayan-pelayan Tuhan. Baik, Pak Daniel, Ya. kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Gembala GBI Serafin, Pak Pendeta Abram Suala MTH. Salam Pak Abram. Halo, shalom. Bagaimana pertemuan pertama Bapak dengan Pak Daniel ini, Pak? Pertemuan saya dengan Pak Daniel dimulai kan kami ada ibadah. Lalu anak saya itu sekolah di TK dekat situ. Lalu guru TK itu memperkenalkan kami ke Pak Daniel karena Pak Daniel itu konveksi. Jadi memperkenalkan untuk jadi pembuatan kaos Natal sekolah minggu kami. Maka disitulah kami baru berkenalan. Begitu Pak. Bagaimana prosesnya Bapak bisa mengajak dia untuk pelayanan, Pak? Beliau datang dulu. Setelah beliau datang, kami punya prinsip adalah yang melayani di gereja kami adalah orang-orang yang rajin, yang setia, rajin ibadah dan setia. Kami tidak pernah menarik seseorang untuk datang ke gereja untuk ibadah dengan jabatan, dengan pelayanan. Justru orang-orang yang rajin dan setia kami beri pelayanan. Yang nggak datang atau datangnya nggak setia, kami tidak akan mungkin kasih pelayanan. Nah, berhubung Pak Daniel ini adalah salah satu orang yang setia beribadah dan rajin ke gereja, maka kami beri pelayanan. Begitu Pak? Ya. Nah, setelah bertemu dan mengajak Pak Daniel melayani bersama, bagaimana Bapak melihat pelayanan Bapak Daniel? Pelayanan beliau bagus, dia suka belajar dan setia. Saya sukanya
tentang kesediaannya ini dan tanggung jawabnya pekerjaan yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Ada satu cerita menarik, boleh nggak saya cerita? Boleh Pak, boleh. Jadi begini, dulu itu kan kalau istrinya kan masih malu-malu kalau ke gereja. Jadi saya ketawanya. Jadi Pak Daniel berangkat dulu, lalu datang ke gereja bawa Alkitab begitu ya, karena mungkin tetangga tak apa. Tapi puji Tuhan, akhirnya beliau menerima Yesus dan mau dibaptis. Sekarang berangkatnya bareng-bareng, kalau dulu sendiri-sendiri. Daniel dulu berangkat, kan istrinya kan belum terima Yesus waktu itu. Ya. Jadi kan dia istrinya tahun 99 kalau nggak salah baru saya baptis begitu. Jadi lucunya di situ. Tapi hebat, istrinya hebat. Walaupun ngumpet-ngumpet, tapi data bagus. Ya akhirnya kalau sekarang berangkat bareng, kalau dulu masing-masing. Ya. Nah, Pak, ini sudah beberapa tahun bersama, kemudian apa harapan Bapak kepada Pak Daniel ini, Pak? Harapan saya adalah yaitu tetaplah setia, tetaplah menjadi alat Tuhan dan rajin, dan biarlah seluruh keluarga juga bisa melayani. Ya, semuanya sih sudah melayani, tinggal anak pertama sama istrinya aja nih yang belum berani melayani. Kalau yang anak perempuannya, tiga-tiganya itu aktif sekali, Pak. Salah satunya jadi ketua remaja, satunya lagi ketua departemen untuk ini tamborin, gitu. Ya tapi karena memang kadang-kala kesibukan jadi chef di restoran itu kan kadang-kala berangkat malam, pulang pagi. Tapi saya berharap seperti itu. Tetap setia dan luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak Abram. Mungkin Pak Daniel mau ngomong sesuatu sama Bapak? Ya Bapak Gembala, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas didikannya sehingga kami bisa sampai saat ini bisa bertumbuh bersama di gereja lokal. Itu semua karena didikan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih. Ya, maju terus dan maaf suaranya agak putus-putus, tapi saya dengar jelas. Kami sedang ada di Cipayung, kami sedang ada retreat ya untuk para gembala yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendeta Indonesia DPC Jakarta Barat. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Abram. Ya, terima kasih Pak. Sukses untuk Diaspora TV ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam sama Ibu Ipung. Ya, Ibu Ipung ini lagi di. Dadah. Selamat melayani. Ya, selamat melayani ya Bu. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Ya. Nah, Pak Daniel juga melakukan sebuah usaha ya, usaha konveksi. Ya. Apa saja usahanya dan kita tunggu penjelasan Bapak setelah yang satu ini ya Pak. Siap. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki akhir tahun. Artinya kita akan merayakan Natal. Meskipun keadaan dunia tidak menggembirakan, tetapi bangsa Indonesia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita merayakan Natal. Tahun ini GKRI Diaspora menyambut Sang Juru Selamat dengan tema menjadi garam dan terang di tengah kesukaran. Melalui perayaan Natal, kita tetap berbagi dan bersyukur meskipun sesulit apapun yang kita hadapi. Untuk itu, hadirilah.
Perayaan Natal bersama saudara-saudara Prasejahtera 1 Desember dimulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Natal Sekolah Minggu. Hari Minggu, 11 Desember 2022, pukul 12.30. Perayaan Natal bersama Persekutuan Jalan Lurus Fokus Kultum pada hari Jumat 23 Desember 2022 pada jam 6 sore. Mari siapkan waktu dan hati Anda untuk bersukacita bersama-sama. Ajak keluarga, teman, tetangga, bahkan kenalan saudara untuk bersukacita bersama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang berlatar belakang ex-muslim, apakah Anda pernah merasakan hampa tidak ada komunitas? Dan mau kenal saudara-saudara yang berlatar belakang sama? Yuk, kumpul bersama kami sebagai wadah umat Tuhan yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Natal bersama Persekutuan Jalan Lurus, Forum Fokus, dan Kultum dengan tema Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim. Berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Ialah Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah, memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu, ia, Isa Al-Masih, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara atau jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Saudara mau mendengar ulasan lebih dalam mengenai Isa Al-Masih? Mari ikuti Natal bersama ini. Kita akan memuji serta menyembah Tuhan, dan juga ada talk show bersama narasumber dan tanya jawab tentang Isa Al-Masih sebagai jalan yang lurus, dan saudara akan mendengar kesaksian-kesaksian yang tentunya akan menguatkan iman saudara dan membuat saudara semakin intim dengan Tuhan. Catat dan datang di acara Natal bersama ini pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai. Tempatnya di Diaspora City Center lantai 6 Tamrin City. God Lovers, kini Anda juga semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca Anda atau memindai QRIS yang tersedia. Bubuhkan angka 04 di belakang donasi saudara dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada atau yang kami tulis di layar kaca, dan terima kasih buat donasi Bapak Ibu semua. Ya, tadi sebelum jeda Pak Daniel, pertanyaan terkait bisnis Bapak. Nah, ini menarik karena dari yang tadinya kita katakan kurang mampu secara ekonomi, hidup di keluarga yang kurang mampu dari bidang ekonomi, dan atas penyertaan Tuhan tentunya Bapak memulai sebuah usaha. Nah, bisa cerita Pak, bagaimana proses Bapak memulai usaha ini? Ya, baik. Tahun 1994 pertengahan ya, bulan 4 itu saya keluar resign dari saya kerja, dan saya mulai merintis usaha kecil-kecilan waktu itu ya. Karena
Modal kecil juga harus kecil lah ya. Modal kecil juga harus kecil gitu ya. Karena saya orangnya itu mementingkan kualitas, mementingkan ketepatan waktu. Janji-janji saya untuk menyelesaikan barang-barang yang sudah diorder itu tepat waktu, maka kepercayaan dari orang-orang itu mulai bermunculan gitu ya. Oh ya, orang mendingan saya jahitin ke tempatnya Pak Daniel karena dia bisa tepat waktu dalam pengirimannya gitu ya kan itu. Nah dari situlah Tuhan luar biasa bagi saya, diberikan segala kemudahan-kemudahan gitu kan, diberikan kemudahan-kemudahan, dan saya rasakan kasih Tuhan itu selalu nggak habis-habisnya mengalir terus di dalam kehidupan saya, sekeluarga, bahkan di dalam usaha juga mengalir. Walaupun ada ya, nggak mungkin lah ya, nggak ada kerikil-kerikil itu nggak mungkin, itu pasti kalau kita berjalan gitu ya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan itu cobaan itu biasa-biasa saja. Jadi tidak akan melampaui kemampuan manusia. Yang luar biasa adalah kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan itu. Sehingga semakin tahun, 2 tahun itu pesat sekali. Karena waktu itu ekspor bagus, jadi saya bergabung sama perusahaan-perusahaan yang ekspor untuk Amerika sama Australia. Bahkan saya diberikan kepercayaan pabrik untuk mengelola, padahal saya di rumah itu punya usaha sendiri, tapi dari pihak pabrik saya diberikan satu tempat itu muat sekitar 61 line, itu 60 mesin itu ya, dan kamu tolong ini dikelola. Bos saya kan sudah punya di rumah biar istri kamu yang ngelola. Kenapa memang bos? Itu udah dah kamu kelola aja ini. Kamu cariin tenaga kerjanya, orderannya udah saya siapin gitu. Sistemnya bagaimana? Ya sistemnya kamu ibaratnya borongan. Jadi saya kasih modal ini berapa harganya gitu kan. Baru nanti saya bagi ke karyawan gitu ya, bagi ke karyawan. Oke, kalau memang begitu. Kalau saya menerima gaji kan terikat banget ya, waktu saya teringat, dengan cara begitu kan saya nggak terlalu terikat gitu ya. Itu itu memang benar-benar menyita waktu dan sangat melelahkan, karena saya itu pasti ada masalah di pabrik maupun di rumah, itu pasti ada masalah. Tentu masalahnya soal kualitas ya, terlalu kualitas. Kalau untuk ke Amerika itu memang kualitasnya itu memang super gitu ya, apalagi ke Jepang itu lebih super lagi. Itu nggak ada jarum atau yang patah yang nempel di baju itu nggak boleh. Itu harus dimasukin radar, kalau dia bunyi itu harus diperiksa. Itu pasti ada logam ya, patahan jarum apa itu nggak boleh sampai itu. Kalau sampai ke negara pemesan itu repot urusannya, itu kan, itu repot. Itu sampai di situ, dan saya juga nggak ngerti kenapa orang itu percaya sama saya gitu kan. Saya nggak ngerti, itu semua saya rasa itu karena Tuhan selalu menyertai saya. Itu jadi gitu ya. Kuncinya itu ya Pak ya. Iya. Ini semua terjadi karena Tuhan, bukan karena kehebatan saya, saya nggak ada apa-apanya. Daniel itu nggak ada apalah, Daniel menggembel itu mah nggak ada apa-apanya, karena Tuhan ya. Tuhan. Dan bagaimana membagi waktu Pak antara usaha dan pelayanan? Waktu itu kan saya pelayanan belum begitu banyak seperti sekarang ya, karena gereja juga masih kecil ya kan, baru mulai ini tumbuh gitu kan, belum pesat seperti ini. Waktu itu jemaat juga masih di bawah 20 orang, tapi kalau sekarang kan sudah 200 lebih sama sekolah minggu ya kan, itu kan itu. Jadi nggak kayak sekarang, dulu masih gampang lah bagi waktunya, masih banyak sekali saya untuk mengurusin di usaha gitu ya, di usaha. Gitu. Nah, menurut Pak Daniel, bagaimana menerapkan nilai-nilai kasih atau nilai-nilai kekristenan di dalam dunia pekerjaan seperti usaha yang Bapak rintis ini Pak? Iya, saya selalu sama karyawan ya, selalu menyarankan atau memberikan nasihat, kamu harus saling kerjasama yang baik, saling mengasihi gitu ya. Jangan, biasanya ada orang yang karyawan itu cari muka atau apa gitu, jangan yang kayak gitu ya. Kamu tetap, ini satu tim, saya anggap ini satu tim, kita bekerja bersama-sama, nggak ada yang hebat bosnya. Di sini nggak ada bosnya ya. Saya ibaratnya, ayo makan di lantai, ayo gitu kan. Jadi nggak ada yang paling hebat itu bosnya, nggak ada. Jadi
Ya jadi bos kalau nggak punya karyawan percuma, ya kan gitu kan. Jadi kita itu sama-sama, kita sama satu tim, ya kita harus saling mengasihi. Kalau ada satu yang memiliki kesulitan, tolonglah yang mampu, tolong diajarin, gitu kan. Jadi kita jangan, itu bukan urusan saya atau bagaimana, enggak gitu ya kan, harus nama satu tim. Kalau perusahaan berkembang, kalian juga pasti ikut merasakannya. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi di situ ya Pak ya. Ya. Memberikan teladan dengan kasih ya kepada semua karyawan. Nah, kita sudah di ujung acara ini Pak Daniel. Dan apa yang kini menjadi kerinduan Bapak, terutama dalam pekerjaan Tuhan? Ya, saya merindukan begini, saya orangnya tidak egois gitu ya. Saya orangnya tidak egois. Kalau saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan secara gratis, ya, anugerah yang Tuhan berikan itu gratis, saya kepengen juga yang lainnya juga bisa mendapatkan itu, gitu kan, mendapatkan keselamatan. Ya kalau di dunia itu hanya sementara, ya kan, ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu hanya sekedar mampir ngombe, singgah sebentar langsung pergi. Tetapi kan yang terpenting kan bagaimana kita nanti kalau setelah mati, itu kan itu yang panjang, yang sampai kekal itu. Nah kalau saya sudah mendapatkan keselamatan, saya kepingin sekali orang-orang di sekeliling saya ya itu juga bisa merasakan keselamatan yang cuma-cuma itu. Gitu. Ya, jadi sebuah harapan agar keselamatan yang cuma-cuma itu tidak hanya dirasakan juga oleh Pak Daniel, narasumber kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Daniel Prianto atas kesempatan dan cerita dan kisah luar biasa hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak. Ya. God Lovers, terima kasih juga untuk kesetiaan Anda mengikuti talk show ini. Saya Apose Aplonius Lase bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selalu